Selamat siang untuk kita semua. Saya Nasaria Afrina Juma bersama teman saya. Jacintus Mtiaskia. Jadi kami di sini akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan program keluarga berencana atau KB. Kita tahu bahwa keluarga berencana itu tuh merupakan program pemerintah, tetapi ini nih bukan merupakan program wajib yang diberikan oleh pemerintah. Di sini ada definisi dan tujuan keluarga berencana. Keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak usia ideal melahirkan. Ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang memenuhi hak-hak reproduksi yang sehat dan sejahtera. Jadi tujuannya meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak, keluarga dan masyarakat. Hal ini didapat dengan mengontrol jumlah keluarga dan mengatur jarak kelahiran. Metode-metode kontrasepsi ini ada 4 metode. Yang pertama itu kontrasepsi hormonal. Terus kontrasepsi hormonal itu metode ini menggunakan hormon sintesis untuk mencegah kehamilan, seperti pil, suntikan, dan implan efektif dan tersedia dalam berbagai bentuk. Terus yang kedua ada kontrasepsi non hormonal. Yang terbaru seperti kondom, spiral atau IUD, diafragma, dan sertifikasi tidak menggunakan hormon tetapi memiliki mekanisme lain untuk mencegah kehamilan. Terus yang ketiga ada kontrasepsi tradisional. Itu seperti metode tradisional seperti pantang berkala dan withdrawal juga dapat digunakan meskipun tingkat efektifnya lebih rendah. Terus yang keempat ada edukasi dan konseling. Penting untuk memberikan edukasi dan konseling kepada pasangan agar dapat memilih metode kontrasepsi yang tepat sesuai kebutuhan. Terus yang berikut, Di sini kami juga menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam keluarga berencana. Jadi yang pertama itu ada regulasi dan kebijakan. Pemerintah menetapkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan untuk mengatur dan mendukung program keluarga berencana di seluruh Indonesia. Yang kedua itu ada promosi edukasi, di mana pemerintah melakukan kampanye promosi dan edukasi menjadi pentingnya keluarga berencana untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Yang ketiga itu ada pandangan dan anggaran. Pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menjamin ketersediaan alat kontrasepsi dan akses layanan keluarga berencana bagi masyarakat. Yang keempat itu ada peningkatan kualitas layanan. Pemerintah mendorong peningkatan kompetensi dan ketersediaan kesehatan, terlebih untuk memberikan layanan keluarga berencana yang berkualitas. Dan di sini juga kami ada menjelaskan manfaat keluarga berencana. Yang pertama itu kesehatan bagi ibu dan anak. Keluarga berencana membantu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan anak dengan jarak kelahiran yang optimal. Yang kedua itu kesetaraan keluarga. Dengan mengatur jumlah anak, keluarga dapat meningkatkan kualitas hidup, memenuhi kebutuhan dasar, dan memiliki lebih banyak waktu untuk satu sama lain. Yang ketiga itu ada stabilitas ekonomi. Keluarga berencana membantu menjaga kondisi ekonomi keluarga yang stabil dengan mengurangi beban finansial akibat jaminan anak yang berlebihan. tantangan dalam implementasi keluarga berencana. Pertama dulu regulasi dan kebijakan. Seperti perlunya regulasi yang jelas dan kebijakan yang mendukung program keluarga berencana agar dapat implementasikan secara efektif. Terus yang kedua, akses ke layanan. Menjangkau seluruh populasi terutama di daerah terpencil.
masih menjadi tantangan dalam menyediakan layanan keluarga berencana yang mudah diakses. Baik, yang berikut ada keluarga berencana dan kesehatan ibu dan anak. Ada 3 yang kami ambil di sini. Yang pertama itu meningkatkan kesehatan ibu. Itu di mana keluarga berencana memungkinkan ibu untuk merencanakan dan menjaga jarak kehamilan sehingga memungkinkan risiko komplikasi medis selama kehamilan dan persalinan. Yang kedua itu ada optimalisasi kesehatan anak. Dengan anak kelahiran yang telah teratur, anak-anak dapat mendapatkan asupan gizi yang optimal dan perhatian lebih dari orang tuanya. Dan yang ketiga itu ada deteksi dini kehamilan. Itu ada alat kontrasepsi dan pemeriksaan lebih membantu ibu memberikan kehamilan lebih awal sehingga dapat segera mendapatkan perawatan. Yang terakhir, kami sedikit ambil kesimpulan tentang KB atau keluarga berencana. Pasangan dapat memiliki jumlah anak yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga dapat memberikan pengasuhan dan pendidikan yang optimal. Tujuan dari kami membuat video ini yaitu untuk membagi pengetahuan berkaitan dengan program KB bagi masyarakat dimanapun semua berada. Melihat video ini bisa mengerti dan menjalankan program KB. Jadi sekian dari kelompok kami dan terima kasih.